Pertama kami mengucapkan salam sejahtera, salam persekutuan dalam cinta kasih kemurahan Tuhan bagi kita sekalian. Sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita dapat bersyukur kepada Tuhan buat anugerah kasih yang kita terima sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, hingga pada saat ini kita kembali dapat bersama-sama untuk belajar dari firman Tuhan, sebab sangat begitu banyak, sangat begitu besar rahasia Allah dalam firman ini yang harus kita ingin pahami untuk kita nanti dapat mencapai sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baik, kami akan ajak kita kembali untuk sedikit mempelajari suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Sidang jemaat yang ada di Kolose. Kalau surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose ini, kalau kita melihat di dalam susunan terang tabernakel, bahwa surat ini terkena kepada mesbah dua penyembahan. Kalau kita melihat semua di dalam isi surat ini adalah merupakan satu tujuan membawa gereja Tuhan menjadi satu gereja yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Maka kita ingin nanti melihat supaya dapat kita nanti mengerti apa arti kekudusan, apa makna kekudusan, apa tujuan kekudusan. Ini menjadi satu hal yang perlu kita ingin dapat ketahui, supaya kita nanti dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam firman-Nya yang kita dapat belajar saat malam ini. Saya akan ajak kita membaca dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-21 sampai nanti ayat yang ke-22. Dalam surat Kolose pasal 1 ayat 21 dan ayat yang ke-22 kita baca dengan pelan dan kita nanti perhatikan, renungkan, supaya pemberitaan firman malam ini dapat kita mengerti dengan baik, bukan hanya kita sekilas datang duduk di tempat ini tanpa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam suratan Kolose pasal yang pertama ayat 21 dan sampai nanti ayat 22. Puji nama Tuhan. Ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, Ya. dan yang memusuhinya dalam hati, Ya. dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ya, terus Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. puji nama Tuhan. Kalau kita dapat melihat dari ayat yang ke-22, di sini Paulus mengatakan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus
dan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Allah. Di sini kita dapat memahami tujuan panggilan dalam kehidupan kita, tujuan penebusan dalam diri saya dan saudara tidak lain dan tidak bukan adalah penubusan. Apapun yang kita katakan di dalam diri kita untuk mengenal Kristus dalam kehidupan kita, tetap tujuan adalah penubusan. Maka di dalam ayat, dalam pasal 1 dalam surat Kolose pasal yang ke-22 ini, ada 2 poin yang sangat penting yang ingin kita pahami pada saat malam ini, untuk kita nanti dapat kembali belajar dan mengerti apa sebenarnya makna dari semua panggilan dan pilihan Allah. Pertama tadi dikatakan diperdamaikan. Semua manusia yang datang kepada Kristus diperdamaikan. Dan perdamaian itu kita sudah terima. Dikatakan Paulus di dalam ayat ini, lewat korban Kristus atau darah penyaliban Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Mengapa kita harus diperdamaikan? Tadi Paulus menyinggung dalam ayat yang ke-21 bahwa kita dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran kita, seperti yang nyata dari perbuatan kita yang jahat. Di sini kita mengerti dan memahami tidak satupun manusia yang ada di dalam dunia yang tidak hidup dalam perbuatan-perbuatan jahat. Setiap manusia yang lahir ke dunia sudah menjadi musuh daripada Allah. Tetapi oleh karena itulah Allah ingin mau memperdamaikan manusia dengan dirinya. Maka dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal dan mengorbankan Yesus sebagai anak domba Allah untuk menjadi korban perdamaian itu. Maka seluruh manusia sebenarnya diperdamaikan oleh Allah, diperdamaikan oleh Yesus dalam penyalibannya. Kalau aku mengatakan tidak satupun manusia yang tidak diperdamaikan, karena Yesus disalibkan bukan untuk satu manusia, bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu suku, tetapi Yesus disalibkan untuk semua manusia. Maka saya mengatakan perdamaian itu sebenarnya diadakan untuk semua umat manusia. Tetapi bagaimana manusia itu merespon perdamaian itu? Saya dan saudara merespon perdamaian dengan memberikan diri kita untuk dijadikan oleh Tuhan menjadi satu kehidupan yang diproses untuk menerima perdamaian itu, supaya kita dapat nanti merdeka surga yang dikasih oleh Tuhan. Saya dan saudara telah diperdamaikan oleh Dia dengan Allah, dengan pengorbanannya yang sangat begitu berharga. Maka saya mengajak kita pada saat malam ini, di saat perdamaian itu kita terima dalam kehidupan kita, atau di saat Dia memperdamaikan kita dengan Allah, apa tujuan pendamaian itu? Ini yang sering tidak dapat dipahami oleh banyak orang Kristen. Orang Kristen mengatakan di dalam dirinya ada perdamaian, tetapi tidak mengerti apa maksud dan tujuan perdamaian. Maka tidak sedikit orang Kristen tidak mau menjadi orang suci. Cukup menjadi orang Kristen yang telah diperdamaikan dengan Allah, tetapi tidak menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini dapat kita memahami dengan baik apa yang dimaksudkan oleh Paulus tentang pendamaian itu. Tadi kita melihat di dalam ayat yang ke-22 sangat begitu jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, Dia telah memperdamaikan kita
dengan darah penyalipan supaya menempatkan kita menjadi kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Tujuan pendamaian adalah penebusan, supaya kita nanti belajar menjadi Kristen yang kudus. Walaupun banyak orang berpendapat mana bisa orang Kristen menjadi kudus, dan tidak sedikit kehidupan orang Kristen bisa menyatakan bahwa manusia itu tidak bisa menjadi suci selama ia masih ada dalam dunia, maka hidupnya tidak akan pernah kudus. Tetapi mereka tidak membaca Alkitab, mereka tidak memahami kebenaran firman Allah. Sebab tujuan pendamaian manusia dengan Allah supaya manusia itu ditempatkan menjadi satu pribadi yang tidak bercacat celah, artinya hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Artinya kita tidak boleh menjadi Kristen hanya Kristen, tetapi kita harus melihat dalam diri kita, apakah dalam diri kita hari demi hari ada pemutusan, atau adakah pribadi saya dan saudara hari demi hari semakin melihat dalam diri kita ada kekudusan atau tidak? Sebab tuntutan pendamaian adalah penebusan. Maka tadi dikatakan untuk mencapai gereja menjadi kudus, Yesus harus menjadi korban perdamaian. Untuk membuat saya menjadi kudus di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, itu harus ada harga yang harus dibayar. Sebenarnya kalau kita melihat pengurusan itu tidak dibayar dengan cuma-cuma, tetapi harga pengurusan gereja, kalau kita melihat dari pernyataan Paulus, sangat begitu berharga, sangat begitu mahal pengurusan gereja itu. Sebab pengurusan gereja itu harus dikorbankan anak domba Allah, harus dikorbankan anak tunggalnya, harus dikorbankan Kristus dalam penyalipan, supaya gereja dibawa masuk di dalam pengurusan di hadapan Allahnya. Kita sudah melihat tadi, Allah merindukan gereja hidup dalam kekudusan. Mengapa? Ini menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Dan nanti kita melihat di dalam pernyataan-pernyataan Paulus ini, mengapa gereja itu harus kudus. Dan nanti saya bisa melihat atas diri saya sendiri, apakah benar saya ada dalam kekudusan atau tidak. Mari kita coba melihat di dalam ayat yang ke-25 sampai nanti ayat yang ke-26. Baik, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari dalam ayat yang ke-25 dan ayat sampai ayat yang ke-26. Puji Tuhan. Teruskan. Ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Teruskan. Ya. Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Perhatikan perkataan firman-Nya sepenuhnya. Tidak ada firman sebagian, tetapi Alkitab mencatat sebagai kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah harus menerima firman itu sepenuhnya. Jangan kita mengambil sebagian ayat firman menjadi satu konsumsi dalam kehidupan kita. Dan tidak sedikit kehidupan anak-anak Tuhan menganggap satu ayat menjadi satu ayat yang sangat favorit dalam kehidupannya. Padahal firman Allah mengatakan di dalam ayat ini bahwa firman itu harus kita
terima sepenuhnya, harus kita imani sepenuhnya dalam firman kita, tidak sebagian, tetapi firman itu sepenuhnya kita harus terima dari Tuhan. Baik, ayat yang ke-26 perhatikan dengan baik, puji Tuhan, syaratnya yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, ya, dan dari turunan ke turunan, ya, terus tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang yang kudusnya. saya mengatakan orang-orang kudusnya. Di sini kita dapat melihat sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa kita harus diproses menjadi kehidupan yang kudus di hadapan Allah? Paulus tadi mengatakan ada satu rahasia yang disimpan begitu lama, berabad-abad lamanya. Rahasia itu tidak pernah dibukakan, tetapi Tuhan bukakan itu hanya kepada orang-orang kudusnya. Jadi kalau saudara tidak mengerti rahasia firman, jangan periksa firman, jangan periksa pengkhotbah, periksa dirimu. Sebab kekudusan itulah yang membuat kita mengerti tentang rahasia Allah. Jangan kita menyangka sudah mengerti rahasia Allah. Kalau aku melihat termasuk dalam diriku, masih begitu kecil kita mengerti tentang rahasia Allah. Tetapi kalau kita mau diproses untuk masuk dalam kekudusan itu, Paulus tadi berkata, firman itu sepenuhnya. Artinya rahasia yang berabad-abad, rahasia yang begitu lama disembunyikan oleh Allah, itu sebenarnya hanya diperuntukkan kepada orang-orang kudusnya Allah. Maka tidak salah gereja banyak tidak mengerti rahasia itu. Sebab apa? Satu yang dikasih oleh Tuhan. Sebab gereja itu tidak dibawa masuk di dalam penutusannya Allah. Seandainya gereja Tuhan, seandainya sidang jemaat Tuhan itu dibawa masuk dalam penutusannya Allah, maka jemaat gereja Tuhan itu akan mengerti segala rahasia Allah. Sebab dikatakan Paulus dalam ayat ini bahwa rahasia yang tersimpan berabad-abad itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang kudus. Maka kalau saudara hidup dalam kekudusan, disitulah letaknya kita tidak pernah mengerti akan firman Allah. Bukan firman yang salah, bukan pemberita yang salah, tetapi diri saya yang salah. Mengapa kita tidak mengerti akan firman Allah? Mengapa kita tidak memahami rahasia-rahasia kebenaran Allah yang telah dibukakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus? Kuncinya kita belum hidup dalam kekudusan yang dimaksudkan oleh Allah. Kekudusan itulah yang meningkatkan rahasia itu. Sebab firman Allah bukan membawa firman itu ada di dalam logika, tapi Tuhan mau firman itu ada di dalam hati saya. Sebab apa? Sebab yang dikasih oleh Tuhan. Sebab hati inilah yang perlu diproses oleh Allah dengan penyucian kebenaran firman Allah, dengan rahasia-rahasia yang tersembunyi itu, supaya manusia itu semakin memahami tentang pribadi Allah dalam kehidupannya. Maka untuk itulah saya mengatakan, tidak satu pun yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Firman itu adalah Allah. Maka di saat kita tidak hidup dalam kekudusan itu, kita tidak akan pernah melihat Allah dalam hidup kita. Walaupun kita berkata orang Kristen, walaupun kita mengatakan kita orang yang beragama, tetapi belum tentu saya dan saudara melihat Allah dalam diriku. Coba kita lihat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14.
dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terus kan? Ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Terus kan? Ya, kejarlah kekudusan. Dan kejarlah kekudusan. Terus kan? Ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak satu pun manusia dapat melihat Allah. Jangankan dulu melihat Allah dalam wujud yang nyata di saat dia nanti datang yang kedua kali, tetapi wujud firman Allah, wujud Allah di dalam firman ini. Sekali lagi saya katakan, wujud pribadi Allah dalam firman Allah ini kita tidak akan pernah dapat melihat kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Mungkin orang berkata, kekudusan itu sungguh jauh untuk kita raih, kekudusan itu sungguh jauh untuk kita kejar. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Allah saat malam ini untuk mempertemukan kita, untuk membuat kita dapat mengerti pribadi Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, yang dikatakan Paulus, yang dia adalah rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tetapi telah diungkapkan, telah dinyatakan oleh Dia Allah bagi orang-orang kudusnya. Maka jangan kita terlalu lengah di saat kita mendengar firman, tetapi tidak ada pemahaman dan pengertian. Artinya kita tidak memahami, artinya kita tidak menemukan firman itu, dan kita berkata, di mana salahnya kalau saya melihat di dalam pernyataan firman, kalau hidup kita ini memang diproses menjadi orang yang kudus, maka disitulah kita mengerti akan rahasia Allah. Disitulah kita akan semakin mengerti apa maksud firman Allah yang telah dibukakan itu. Jadi kita bukan hanya gereja yang datang ke gereja pulang, tetapi tidak menunjukkan nampak pembaharuan dalam kehidupan kita. Mengapa itu bisa terjadi dalam kehidupan orang yang setia di dalam beribadah pada Tuhan? Sesungguhnya kalau kita melihat, kalau kita menjadi gereja atau jemaat yang setia, kita harus melihat semakin hari ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Tetapi seakan-akan firman yang kita dapatkan di dalam satu ibadah itu, seakan-akan kita tidak memahami, kita tidak mengerti. Artinya seakan-akan firman itu tidak berkuasa untuk membuat satu pembaharuan, restorasi dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab Tuhan melihat gereja yang tidak mengalami kekudusan itu, Tuhan tidak akan pernah menyerahkan dirinya kepada dia. Gereja yang tidak hidup dalam kekudusan, maka Allah akan pernah memperlihatkan dirinya kepada kehidupan jemaat yang tidak belajar menguduskan dirinya. Mau siapapun saudara dan saya, mau beribu-ribu kali pun kita datang berbakti kepada Dia, mau bagaimanapun kita berdoa kepada Allah, tetapi kalau hati kita tetap ditandai dengan kejahatan, kita melakukan permusuhan dengan Allah yang dinyatakan dengan perbuatan jahat kepada Allah, maka disitulah kita tidak akan pernah berjumpa dengan Allah, baik lewat kebenaran firman-Nya, sampai nanti di saat Dia datang kedua kali, kita tidak akan pernah dapat melihat pribadi Allah. Maka tuntutan perdamaian itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah kekudusan.
tuntutan perdamaian saya dengan pribadi Allah, bukan tuntutan hanya beriman, bukan tuntutan hanya berpengharapan, tetapi tuntutan perdamaian oleh darah Kristus bagi saya dan saudara ada tuntutan pengurusan. Amin. Amin. Tuntutan pengurusan, saudara. Maka kita harus bisa menunjukkan dalam diri ada perubahan. Kita harus bisa menyatakan dalam diri kita ini ada sesuatu pembaharuan. Maka di dalam surat Efesus, Paulus menekankan supaya kehidupan yang telah dikuduskan itu menjaga dirinya dari segala perbuatan-perbuatan jahat itu. Kita masuk di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai nanti ayat 30. Kita mau belajar di dalam perkara ini dan kita mau melihat bagaimana saya dan saudara menjaga diri kita seorang yang telah diperdamaikan dengan Allah dan dikuduskan oleh Dia yang telah mati dan bangkit bagi saya. Baik, kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 dimulai. Puji Tuhan, terus ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Supaya kamu, perhatikan kalimat supaya kamu itu. Tadi kan konteksnya penutusan. Paulus ingatkan kepada gereja, Paulus ingatkan kepada jemaat supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau saya bisa menggantikan ayat ini, supaya kamu dikuduskan dalam seluruh kehidupanmu, pikiran maupun hati, roh dan jiwa. Apa yang dikatakan Paulus? Baik, perhatikan dengan baik. Puji Tuhan, terus ya. Dan mengenakan manusia baru, Ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, Ya. dalam kebenaran, Ya. dan kekudusan yang sesungguhnya. ya, dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan perkataan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan ini harus memang betul sempurna. Kekudusan itu bukan sembarang yang harus kita miliki, tetapi kekudusan gereja di hadapan Allah harus mencapai dalam kesempurnaannya, dan itu tujuan pendamaian dengan darah Kristus itu. Walaupun banyak orang Kristen beralasan demi alasan, tetapi Alkitab jelas mengatakan apa tujuan pendamaian Kristus dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan adalah untuk kita dibawa oleh Dia, ditempatkan oleh Dia di hadapan Allah yang hidup menjadi satu kehidupan yang kudus. Dan Paulus berkata kekudusan yang sempurna. Maka untuk itu apa dikatakan Paulus? Perhatikan dengan baik. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka ayat 25, perhatikan dengan baik saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena itu, Ya. dusta dan berkatalah benar. Ya. Orang kepada yang lain. Ya, Bos. Karena kita adalah sesama anggota. Maka untuk itu jangan ada dusta. Mencapai kekudusan yang sempurna itu, Paulus menyatakan lebih dulu bagaimana kita menjadi satu pribadi yang menjaga mulut dan lidah
kita, jangan sampai ada perkataan dusta, jangan ada kebohongan, jangan ada roh kebohongan, jangan ada roh dusta di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Sebab dusta inilah, maka dia mengawali perkataan itu. Sebab dusta inilah yang mengawali segala dosa dalam kehidupan manusia. Dusta inilah yang menutupi segala dosa apa yang diperbuat oleh manusia dalam dirinya, selalu ditutupi oleh dusta. Maka kekuatan dusta itu, saudaraku, sangat begitu hebat dalam hidup manusia. Orang mencuri, dia akan ditutupi dosanya dengan dusta. Orang menipu orang lain, maka dosa penipuan itu akan ditutupi dengan dusta. Segala dosa manusia akan bisa ditutupi oleh dusta. Maka dusta ini harus begitu tegas dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya kamu menjadi orang yang kudus dan benar, maka janganlah ada dusta di antara kamu, karena kita adalah sesama Kristus. Sebab dusta inilah yang sangat mudah dilakukan oleh manusia, tetapi manusia tidak menyadari resiko dusta ini besar atau tidak. Dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 7, Allah sudah menekankan kepada umatnya supaya jangan ada dusta. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-7, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-7, supaya kita dapat melihat bagaimana Allah mengajar umatnya, jangan ada yang berkata dusta. Puji Tuhan. Terus kan? Ya, Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Sekali lagi kita akan baca ini. Sekali lagi Pak baca dengan buah. Teruskan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari Ya. perkara dusta. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkataan dusta. Dusta ini sangat begitu